Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin seluruh Dewan Penguji, saya, Karimina Yunisah Wahyuningsih, dengan nomor induk mahasiswa 16209241035 akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Perkembangan Busana Reok Wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran Trimurti Srandaan Bantul Yogyakarta. Latar belakang masalah pada penelitian ini yaitu di Kecamatan Srandaan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta, terdapat banyak paguyuban reok wayang. Salah satunya paguyuban reok wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran yang terdapat di Dusun Mangiran Trimurti Srandaan, Bantul. Reok wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran tersebut merupakan paguyuban kesenian reok wayang tertua yang ada di Kecamatan Srandaan. Pada dasarnya semua busana reok wayang hampir sama. Reok wayang menggunakan busana wayang wong gaya Surakarta. Tetapi reok wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran memiliki busana yang lebih bagus. Dari tatanan-tatanan busananya lebih tertata. Motif, bentuk, warna, dan bahannya lebih menarik dan berkualitas. Ide untuk memodifikasi busananya terlihat meriah, tetapi tetap tidak menyimpang dari tradisi kesenian rakyat reok wayang. Hal tersebut karena didorong banyaknya seniman akademisi di Dusun Mangiran. Permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. Bagaimana perkembangan busana reok wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran pada tahun 1980 hingga tahun 2020. Berangkat dari rumusan masalah yang sudah tersaji, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan perkembangan busana reok wayang Krido Bekso Lumaksono Mangiran. Sedangkan manfaat teoritisnya diharapkan untuk mahasiswa bisa menjadikan salah satu kajian untuk penelitian ilmiah berkenaan dengan busana reok wayang. Dan manfaat praktisnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan inspirasi, pembelajaran, dan menambah wawasan bagi para seniman seniwati tari, penikmat seni, dan para perancang busana tari. Teori yang digunakan peneliti yaitu teori tentang busana dari Indah Nuraini, Sudarsono, Jazuli, dan Harimawan. Teori tentang perkembangan dari Kasiran, dan teori tentang kesenian reok dari Sudarsono, Suwandono, Humardani, Y. Sumandio Hadi, dan Sediawati. Kerangka pikir. Reok di Dusun Mangiran merupakan salah satu kesenian rakyat yang masih dilestarikan oleh masyarakat setempat. Sumber cerita reok tersebut mengambil dari petilan-petilan lakon yang diambil dari epos Ramayana dan Mahabharata. Ada dua jenis reok di Dusun Mangiran, yaitu satu reok wayang. Reok wayang adalah kesenian rakyat yang dimainkan oleh beberapa orang yang berkostum dan memerankan tokoh dalam cerita pewayangan. Dalam reok wayang biasanya dimainkan oleh lebih dari 20 penari, dengan alur cerita tandingan atau peperangan. Reok keprajuritan adalah kesenian rakyat yang terinspirasi dari prajurit keraton. Pola garapnya terdapat adegan perang yang menceritakan prajurit yang sedang latihan perang. Bentuk penyajian reok wayang yaitu menggunakan pijakan garap tari klasik gaya Yogyakarta. Pola garap reok wayang termasuk dalam tari kerakyatan. Jenis penyajiannya merupakan tari kelompok. Reok wayang terdiri lebih dari 20 penari membentuk dua kelompok dan menjadi dua baris. Tokoh-tokoh dalam reok wayang selalu ditampilkan secara berpasangan. Oleh sebab itu, alur cerita dalam reok wayang tersebut adalah peperangan. Dalam pertunjukannya, penari menari dengan iringan instrumen musik seperti bende dengan 3 nada, dodok, peniter, petuntung, dan keceret. Iringan musik gamelan ini disesuaikan dengan tarian yang dipertunjukkan. Salah satu instrumen yang paling penting adalah dodok. Reok wayang dipentaskan di area terbuka, pelataran atau lapangan. Tata riasnya menggunakan rias karakter sesuai tokoh masing-masing.
Busana yang digunakan dalam reog ini hampir sama dengan kostum wayang wong gaya Surakarta. Selain itu, penari juga dilengkapi dengan properti senjata sesuai dengan tokoh masing-masing. Busana merupakan unsur keindahan tarian yang menyatu dengan tubuh penari. Pola lantainya menggunakan garis-garis tegas, limbungan cilik, dan limbungan gede. Berdasarkan bentuk penyajian reog wayang di atas, peneliti tertarik pada reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran untuk diteliti perkembangan busananya. Jenis penelitiannya, peneliti menggunakan metodologi penelitian kualitatif yang menghasilkan data berupa deskriptif yang diwujudkan dalam bentuk keterangan ataupun gambar, bertujuan untuk membuat deskripsi tentang perkembangan busana kesenian reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran. Setting penelitian dilaksanakan di Dusun Mangiran, Desa Trimurti, Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul. Instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Objek penelitian ini yaitu kesenian reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran yang membahas tentang perkembangan busana kesenian reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran. Subjek penelitian, sumber data diperoleh dari pengurus paguyuban, sesepuh paguyuban, pelaku seni, penari, penata tari, dan penata busana. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, studi pustaka, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dimulai dari reduksi data, display data, penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Hasil dari penelitian ini yaitu 1. Gambaran lokasi penelitian, 2. Sejarah reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran, 3. Perkembangan busana reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran dari tahun 1980 hingga tahun 2020, 4. Fungsi reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran. Letak geografis. Mangiran merupakan salah satu nama dusun yang ada di Desa Trimurti. Desa Trimurti merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Serandaan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, yang mempunyai 19 dusun. Latar belakang keberadaan reog wayang. Reog wayang Mangiran terbentuk pada tahun 1975 dan pada tahun 1980-an nama paguyuban menjadi reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran. Terciptanya kesenian baru reog wayang dikarenakan terinspirasi dari kesenian reog udeng cilik. Bentuk penyajiannya menggunakan pijakan gerak tari klasik gaya Yogyakarta. Jenis penyajiannya merupakan tari kelompok. Reog wayang tersebut memiliki alur cerita yakni bekesan atau tandingan dari tokoh-tokoh wayang yang mengambil dari sumber cerita Ramayana dan Mahabharata yang disusun dan diiringi dengan instrumen tradisional kesenian reog pada umumnya. Reog wayang terbagi menjadi beberapa adegan. Adegan pertama, sembahan atau penghormatan kepada leluhur dan penonton. Adegan kedua, menari dengan gerakan berjalan dan membentuk pola lantai garis tegas-tegas, limbungan cilik, dan limbungan gede. Adegan ketiga yaitu tandingan atau perangan. Adegan terakhir, penari keluar area pementasan dengan posisi tetap menari. Busana reog wayang berfungsi untuk memperindah dan sebagai penegasan watak tokoh yang dibawakan penari reog wayang. Busana yang dipakai dalam kesenian reog wayang Ridho Bekto Lumaksono Mangiran adalah busana wayang wong gaya Surakarta. Pada tahun 1980 hingga tahun 2011, busana reog wayang menggunakan busana wayang wong gaya Surakarta yang terbuat dari bahan pakaian meliputi kain cinde, satin, dan gludru. Bahan lainnya meliputi mote, kerlip, dan kulitan. Pada tahun 2012, mengalami perkembangan busana yang signifikan. Perkembangan terjadi pada segi bola,
bentuk, warna, dan bahannya. Terdapat penambahan bahan pembuatan busana reok wayang Ridho Bekto Lumaksana Mangiran, yaitu menggunakan bahan sponati, plasmen, vinil, pelisir rumbai-rumbai, manik-manik, dan puring. Perkembangan busana tersebut membuat pemakainya lebih menarik dan lebih mempertegas karakter tokoh yang dibawakan penari. Fungsi reok wayang yaitu untuk hiburan masyarakat sekitar dan untuk melestarikan kesenian Jawa. Saat ini reok wayang menjadi identitas kesenian yang ada pada wilayah Kecamatan Srandaan. Kesimpulan, reok wayang merupakan kesenian rakyat yang berfungsi sebagai hiburan masyarakat sekitar. Diciptakan pada tahun 1975. Reok wayang terbagi menjadi beberapa adegan. Adegan pertama sembahan atau penghormatan kepada leluhur dan penonton. Adegan kedua menari dengan gerakan berjalan dan membentuk pola lantai garis tegas-tegas, limbungan cilik, dan limbungan gede. Adegan ketiga yaitu tandingan atau perangan. Dan adegan terakhir, penari keluar area pementasan dengan posisi tetap menari. Perkembangan busana pada tahun 1975 hingga tahun 2011 tidak mengalami perubahan. Pada tahun 2012 hingga tahun 2020 terjadi perkembangan pada tokoh Sencaki, Burisrawa, Antareja, Baladewa, Gatotkaca, Setejo, Ketek Hijau, Ketek Biru, Ketek Kuning, Ketek Hitam, Anoman, Buto, dan Kumbakarna. Jika dipresentasikan perkembangan dari busana semua tokoh yaitu 75%. Saran peneliti untuk para penari reok wayang Ridho Bekto Lumaksana Mangiran yaitu pengadaan regenerasi ditingkatkan lagi sehingga kesenian reok wayang tetap terlestarikan. Jangan sampai kesenian reok wayang punah dan tetap muri-muri kebudayaan Jawi. Tingkatkan kualitas dan kreativitas. Jangan letih untuk memberikan yang terbaik saat pementasan. Untuk penata busana atau perancang busana, tingkatkan ide-ide gagasan baru lagi dalam mengembangkan busana reok wayang. Tetapi jangan sampai menyimpang dari tradisi kesenian reok wayang. Mungkin dengan cara memodifikasi lagi dalam pola dan bentuknya, agar lebih menarik perhatian masyarakat. Untuk Departemen Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, harapannya dapat berkolaborasi untuk dapat memfasilitasi sebuah program yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan reok wayang, dan juga supaya reok wayang semakin dikenal orang banyak dan mendunia. Misalnya mengadakan pertunjukan reok wayang 1 kali dalam 1 bulan di tempat pariwisata pantai selatan. Berikut adalah gambar busana tahun 1980 hingga tahun 2011 dan busana tahun 2012 hingga tahun 2020. Busana tokoh pengarep dan penurun, serta busana umbul-umbul putri. Busana tokoh alusan kembar, ketek abang, Janaka, dan Cakil. Busana tokoh Sencaki dan busana tokoh Burisrawa. Busana tokoh Antareja dan busana tokoh Baladewa. Busana tokoh Gatotkaca dan busana tokoh Setejo. Busana ketek hijau dan ketek biru. Busana ketek kuning dan ketek hitam. Busana tokoh Anoman. Busana untuk Buto dan Kumbakarna.
Busana tokoh Pentul dan Bejer. Tokoh Pentul dan Bejer tidak mengalami perkembangan. Berikut adalah bentuk penyajian reok wayang Krida Beksa Lumaksana Mandang pada tahun 2019. Penari memasuki area wisata. Memasuki adegan pertama yaitu Pentul Bejer melakukan
hasil penelitian skripsi saya banyak kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.